Merdeka, salam horas dari kami di tepian Danau Toba yang sangat indah. Ya, oke pemirsa, kita akan desak terus Kapolri ini ya, biar dia tidak memandang bahwa rakyat Indonesia itu isinya pengecut semua ya. Mentang-mentang dia berseragam, punya pistol, punya undang-undang, langsung bisa mengugabi ya, menggertak-gertak supaya kita bungkam. Dalam kesempatan ini saya juga selalu ya menghimbau ya, menantang Kapolri ya. Ya sudah saya temukan 37 bukti ilmiah rekayasa oleh laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, dengan dumas presisi 3 kali. Jawaban sistem Anda, institusi Anda lah tidak berkadar pengawasan. Jawaban asal-asalan yang selalu kalian gembar-gemborkan institusi dengan scientific crime investigation. Tetapi ketika saya lakukan pengaduan, laporan, ya, aduan masyarakat, dumas presisi, dengan bukti ilmiah, tapi kalian tidak ada ilmiahnya sama sekali jawaban kalian itu. Ya. Padahal sudah saya buktikan, ya, perbuatan barbar, brutal, biadab yang pernah terjadi dari sebuah institusi di negara manapun. Inilah yang paling barbar, brutal, biadab dari sebuah institusi negara yang dibayar pajak. Ya. Laboratorium komputer forensik, Mabes Polri. Ya. Itu menjadi studio animasi digital. Bayangkan, ini bukan kepolisian Republik Indonesia, tetapi ini kepolisian rekayasa Indonesia. Kepolisian yang melakukan rekayasa. Bayangkan brutal dan biadabnya ya. Mabes Polri itu, bagaimana kalian itu mengkhianati pekerjaan kalian. Bukan justru menjaga secara sakral data digital yang sangat sensitif ya, terhadap perubahan. Malah diobrak-abrik, diacak-acak, dianimasi, digaburkan, dibuat menjadi monokrom, dibuang semua informasi warna. Itu produk animasi. Jadi apapun pergerakan di Jessica yang ada di meja 54, baik sesudah, sebelum maupun sesudah Mirna Salihin datang, adalah produk animasi kalian. Ya, jangankan paperback bergerak sejajar, terbang pun ke langit bisa kalian buat. Superman pun bisa hadir di situ. Ya. Dinosaurus pun bisa jalan kalau ke Cafe Olivier itu kalau cuma produk animasi. Inilah produk animasi didasarkan menjadi dasar pertimbangan hakim. Dalam setiap jenjang itu, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banding kasasi, PK, itu menjadi rujukan utama animasi Mabes Polri. Kan luar biasa itu, brutal, barbar, biadabnya kalian ya, terhadap rakyat yang menggaji kalian. Masih ada nama nggak kalian? Wibawa. Ya. Saya mengusulkan kepada Pak Prabowo, turunkan derajat kepolisian Pak, sudah terlalu powerful terhadap rakyat Indonesia. Masukkan ke dalam Kemensos. Ya, karena cuma menjaga rakyatnya tugasnya. Gitu loh. Anggaran 114 triliun. Masa jadi animasi, studio animasi digital pekerjaannya di Mabes Polri sana. Kan luar biasa ini pengkhianatan ini terhadap rakyat ini. Ini tidak kurang dari sifat komunis ini seperti ini. Kepolisian yang seharusnya tempat rakyat mengadu, mencari kebenaran, mencari keadilan, malah tempat rekayasa. Inilah luar biasanya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Anda mungkin bisa beralasan, itu bukan zaman saya, itu Tito Karnavian. Tapi kau sekarang incumbent, dan saya laporkan 3 kali. Jawabannya tidak berkadar pengawasan. Jawaban apa itu? Jawaban orang bodoh itu. Harusnya kan kalau saya salah, jawab dengan ilmiah juga. Tapi digambar-gemborkan terus scientific crime investigation. Scientific apa kalau bukti digital direkayasa, digaburkan, dianimasi, dibuat
warna menjadi keabuan, segala macam, segala macam. Informasi yang penting dalam penegakan hukum, ya, malah di sembarangan diobrak-abrik oleh kalian di Mabes Polri. Kan luar biasa. Ya. Pengkhianatan. Ya. Bagaimana kalian menginjak-injak hukum itu. Ya. Karena produk kalian lah, bukti-bukti rekayasa kalian lah yang dipakai oleh jaksa, disidangkan di situ sebagai fakta di pengadilan, fakta rekayasa. Ya. Kalian memanfaatkan juga ketidaktahuan para jaksa itu, ketidaktahuan para hakim itu dalam manipulasi digital. Ya, orang yang biasanya tidak tahu malah makin nekat kan menganggap itu benar. Makanya saya sarankan kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo, Anda Kapolri, Anda Jenderal, saya cuma rakyat biasa. Ya, saya sarankan, ya, aku itu ya rekayasa barbar brutal biadab, ya, berikan statement publik, ya, statement publik. Tugas Anda ini untuk meminta maaf, pertama mengaku salah, ya, telah melakukan rekayasa terhadap barang bukti digital. Saya tidak tahu udah berapa ribu kali kalian lakukan hal semacam ini, makanya sembrono di dalam BAP-nya itu, makanya saya tangkap basah, ya, orang yang sudah berbuat berkali-kali lah yang melakukan itu, yang sesembrono itu, ya, minta maaf, mengaku salah, kau benahi institusimu, ya, minta maaf kepada rakyat yang menggaji kalian. Ya, benahi itu institusimu, tangkap pecat semua yang terlibat, pidanakan gitu. Mulai dari Tito Karnavian, karena dia ya pada saat kasus itu, kalau ini lepas Jessica sebagai tersangka, tidak mungkin dia jadi Kapolri dan sekarang Mendagri. Itu akan menjadi cacat dalam apa dia, karena penersangkaan Jessica memang ditandatangani oleh Krisnamurti, tapi persetujuan siapa? Kapolda. Ada gelar perkara, ada irwasda, ada pengawasan penyidikan, bakuasidik. Kok bisa produk rekayasa itu keluar dari baris apa itu? Polda Metro Jaya. Ya, kan luar biasa ini. Ini udah satu institusi ini secara sistemik melakukan rekayasa ini. Makanya kepolisian rekayasa namanya. Bukan kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian rekayasa Indonesia. Kok bisa? Polda Metro Jaya, produk resminya, video CCTV rekayasa dan BAP rekayasa yang dipakai semua ahli, dipakai jaksa, dipakai oleh hakim. Luar biasa kalian. Oleh karena itu minta maaf, mengaku salah. Ya. Jangan ulangi lagi. Pecat pidanakan semua. Baik itu Tito Karnavian, Krisnamurti, nggak mau tahu rakyat siapa, bintang 7 pun bintang berapa itu nggak mau tahu ya. Bagi kami siapa yang perekayasa itu sampah masyarakat. Itu adalah musuh rakyat yang sesungguhnya. Komunis, penjajah rakyat. Harus disingkirkan itu dari jabatan-jabatan, bahkan dari polisi. Supaya citra polisi baik. Jangan seperti ini kalian bungkam seolah-olah ini bakal apa ini? Bakal larut, terdekomposisi dari pikiran rakyat, dari ingatan rakyat. Saya juga bingung ini ya, dengan bungkamnya Komisi 3 DPR RI pada tugasnya adalah melakukan rapat kerja dengan Kapolri ini ya. Ya. Sudah saya laporkan bungkam. Ya, jurus mereka itu cuma perutnya saja, pilkada lah, pemilu lah, politik lah. Ya. Padahal Komisi 3 tugasnya untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia, tapi bungkam. Ya. Cuma mikirin perutnya aja. Harusnya kan panggil ini Kapolri ini. Kenapa terjadi animasi ini? Ya. Kalau nggak benar itu, katanya Rismon itu, kalian tantang harusnya duel, debat publik itu. Atau tangkap dia kalau dia hoax, kan begitu. Terus harusnya kan dipanggil, terus dibuatlah kebijakan bagaimana ini mengatur, ada undang-undang kayak atau apa kayak peraturan untuk mengawasi siapa yang memegang barang bukti digital ini. Ya, kalau di barang bukti dia kuasai secara absolut, tidak ada pengawasan sama sekali. Inilah hasilnya rekayasa barbar brutal biadab. Harusnya kan Komisi 3 memanggil ini kepentingan rakyat. Ini malah mikirin siapa yang jadi calon gubernur lah, calon bupati lah, calon wali kota lah. Cuma perutnya aja untuk dapat proyek. Ya.
Harusnya ini kepentingan rakyat. Karena kalian juga bisa jadi korban rekayasa. Ya, begitu kalian dapat kejahatanmu bisa diperas kalian, dimanipulasi bukti kalian. Ya. Apalagi kalau kalian sudah tertangkap korupsi, ditambah-tambahin itu skrip WA chat kalian, atau kalian diperas. Kan itulah. Sekarang kalian pura-pura kalian nggak mau tahu kalian dengan urusan rakyat. Padahal kalian juga bisa berpotensi ya, menjadi mangsa mereka, para manipulator di Baris Krim Polri sana. Itulah kalian bungkam. Padahal kalian kan harusnya bisa panggil orang ini pada saat rapat kerja. Kenapa seperti ini? Tindak lanjuti. Gitu loh. Jangan dibiarkan liar isu ini. Gitu loh. Pecat pidanakan semua yang terlibat. Kan digaji rakyat kok. Komisi 3 cuma ngurusi perutnya aja sendiri. Nggak berani manggil Kapolri ini. Padahal kalian kan sederajat harusnya. Kalian wakil rakyat. Ya, ini orang pengguna anggaran, pengguna wewenang, pengguna kekuasaan undang-undang yang kalian buat. Harusnya kan ada pengawasan seperti itu. Ini bungkam aja. Ya. Komisi 3 mengurusi hukum. Tapi nggak ada taringnya sama sekali sama Kapolri ini. Apakah kalian takut juga kalian punya kartu korupsi juga? Ya. Sehingga takut. Itu kan persepsi publik. Kenapa kalian takut sama Kapolri? Sejajarnya kalian harusnya. Ya, gitu. Harusnya kalian tindak lanjuti ini. Komisi 3. Bayangkanlah, ya, bukan hanya Jessica tentunya ini ya, korban rekayasa Mabes Polri ini. Ya. Karena memang sudah sangat lihai mereka melakukannya ya. Kalau saya teliti itu, kerusakan barang bukti digital, manipulasi kasus Jessica. Ya, ini mereka ini sudah sangat terbiasa ini melacurkan keahliannya dengan wewenangnya berseragam polisi untuk merekayasa kasus. Mungkin di kasus lain memalak dia, ya kan, meras supaya jangan ini saya tambah-tambah ini bukti digital, saya peras, bayar. Kan luar biasa ini kepolisian rekayasa Indonesia ini. Kok kenapa Komisi 3 DPR diam saja kayak orang yang nggak apa sana, kayak hantu di sana, tak apa makan gaji buta. Masa kami rakyat yang nggak digaji malah mengurusi ini? Harusnya kalian lah tugas kalian ini. Digaji tiap bulan ratusan juta. Masa kami rakyat yang capek? Kalian gajian tiap bulan. Entah apa tunjangan kemana-mana kalian. Ya, memanggil orang ini. Ini kan rekan sejawat kalian. Rekan kerja kalian ini. Makanya rapat kerja. Ini adalah rekan kerja kalian. Yang perlu kalian awasi. Kapolri ini wewenangnya luar biasa. Dia bisa menangkap orang, memidana orang. Wewenang yang besar harus diiringi dengan pengawasan yang kuat. Ini diam aja, bungkam aja, sudah rekayasa barbar, brutal, biadab begini aja. Komisi 3 nggak berani manggil. Memanggil saya aja pun nggak berani. Saya laporkan sudah ke Setnek DPR. Diam aja, jawaban juga cuma formalitas. Nanti sudah kami apakan, rujuk ke pimpinan Komisi 3. Jawaban apaan itu? Jawaban sampah itu. Jawaban orang malas, nggak berani ngambil risiko. Maunya gajian aja. Ya. Tapi pada saat kampanye, mengemis suara rakyat, sok Superman, sok orang hebat semua. Inilah produk animasi Mabes Polri. Ya. Produk animasi. Ya, produk animasi rekayasa barang bukti digital diantarkan langsung sama Krisnamurti Kombes Pol saat itu ke Kejaksaan Negeri. Diantarkan langsung sama orang ini. Kan luar biasa cacatnya, luar biasa brutal biadabnya Krisnamurti ini. Video CCTV rekayasa, BAP rekayasa yang direkayasa Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto. Diantarkan manusia laknat ini ke apa namanya ke Kejaksaan Negeri sebagai bukti, menersangkakan Jessica, memasukkan dia ke sel tikus, mendakwa, memidana, menuntut. Aduh, ya, inilah manusia berbutan biadab ini. Udah Irjen Pol dia sekarang.
ya, berrekayasa. Pertanyaannya udah berapa ratus, berapa ribu kasus direkayasa orang ini, ya, dengan tanpa hati orang ini merusak barang bukti digital kan. Itu pertanyaan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Apakah Anda pengecut, Anda pernah merekayasa? Gitu. Parah sekali ya. Disajikan di persidangan oleh manusia pengkhianat ini juga ya. Si Ardhito Muardi. Flash disknya berubah-ubah. Isi flash disk. Barang bukti berubah-ubah. Mengaku di persidangan. Kami tidak menyentuh, mengubah sama sekali yang mulia. Lewat mulutnya Sandi Andika. Ya, inilah penipu. Naik pangkat juga dia. Sekarang ya udah kepala Kejaksaan Negeri kemarin. Jakarta Timur atau apa, setelah kasus rekayasa ini selesai, sukses. Aspitsus, dia di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sekarang di Kejaksaan Agung ini, bentar lagi orang ini posisi kunci nih, di Kejaksaan Agung. Ya, manusia apa ini, pengkhianat rakyat ini ya. Mana ada keadilan dan kebenaran kalau bukti, apa ya, rekayasa ya. Nah, orang ini adalah dipakai untuk menilai kelajiman dan ketidaklajiman Jessica di persidangan. Dari bukti video CCTV hasil rekayasa dinilai orang ini lazim, tidak lazim, ya. Padahal ya dari jejak digital, ya, dari skrip yang diekstraksi dengan selebriti, ada beberapa aktivitas WA chat Jessica sambil menunggu. Tapi dia bilang orang ini tidak ada karena memang tidak ditunjukkan, ya. Inilah orang ini dipakai untuk menilai lazim dan tidak lazim dari bukti rekayasa. Inilah peradilan sesat akibat Bareskrim Polri menjadi pusat studio animasi digital. Ini juga ya, ya Roni Nistibaskara dan Sarlito Wirawan ini dipakai oleh Krisnamurti ya untuk menilai lazim tidak lazimnya Jessica dengan menonton video CCTV itu rekayasa itu. Ini kan brutal biadab ini. Apa enggak? Bagaimananya kalian Komisi 3 DPR mendengar ini? Mau mau cuma gajian ya kalian duduk di situ? Kok kami capek-capek mengurus ini? Harusnya kau yang keluar-keluar di sini. Tugasmu itu. Ini dipakai ini, coba untuk menilai lazim dan tidak lazim ya. Ya. Bagaimana kalau diedit ya video CCTV Cafe Olivier itu misalnya paperback jadi dinosaurus, mungkin dinilai dia juga mungkin ya mereka dua ini. Ya, kami mengamati ada ketidaklaziman dinosaurus di sana sedang meeting atau buang air, kan? Bisa jadi ya, mereka nggak tahu kan apa yang dinilainya adalah hasil rekayasa Muhammad Noah Lazar, ya, sedang buang air di meja 54 dinosaurus, ya kan? Tidak lazim kejadian itu, kan konyol ini, ya. Psikolog, kriminolog dipakai oleh Krisnamurti untuk mengamati video CCTV animasi. Luar biasa. Pengadilan paling sesat, luar biasa sesatnya. Belum lagi ini, Imadi Agus Gelgel, doktor, ya. Siapa ini? Nur Samran Subandi, ya. Sudah pakai persamaan kuadratik untuk persamaan sianida di komposisi satu-satunya di negara Konoha. Ya, persamaan kuadratik dipakai untuk menghitung laju di komposisi atau penguraian sianida yang bisa jadi pabrik nanti kalau waktu diperpanjang, diperbesar, malah gelas sianida jadi pabrik sianida. Inilah udah gitu salah itu mundur lagi, udah salah model matematikanya, salah gitu mundur lagi orang ini doktor. Hitungan manualnya seharusnya 1620, dia hitung 1639 biar cocok dengan tangan animasinya Muhammad Noah Lazar, Christopher. Ini orang juga, tukang sulap. Bagaimana 6 sampel, 6 data harian, 6 sampel harian bisa mengklaim error 0,1%. Ini kan tukang sulap ini, cuma 6 sampel, cuma pakai metode regresi, regresi linear. Bisa dia sulap dengan keakuratan 99,9%. Tidak ada bukti numerik.
Dia cuma bilang, dengan sopir yang saya pakai pada saat saya mengambil dokter. Ya sopir apa? Kan? Bukti numeriknya apa? Inilah orang-orang dipakai ya. Sehingga cocok-cocokan dengan hasil animasi Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Ya. Kita coba. Metode apalah di dunia ini cuma 6 sampel data bisa diklaim 0,1%. Ya. Regresinya pun tidak disebutkan metode regresi apa. Tiba-tiba dari 6 cuplik data, saya dapat metode matematika by eksponensial menurun dengan keakuratan 99,9% atau error 0,1%. Data cuma 6 cuplik data harian. Luar biasa. Inilah data sains ya harusnya malah jadi pseudosains. Jadi ilmu semu, ilmu karang-karangan gitu, ilmu sulap. Inilah dipakai oleh Christopher siapa? Krishnamurti dan Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya dan Direktur Eskrimum. Inilah ya, ini juga ini dipakai. Dokter forensik Slamet Purnomo, forensik Budi Sampurna juga ya tentang pengamatan terhadap video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39. Di situ Mirna Salihin mengebas-ngebas ya. Itu dia mati video CCTV rekayasa itu ya. Apakah mengebasnya sekali, ribuan kali bisa dibuat diulang-ulang oleh Muhammad Noah Lazar untuk menggiring forensik ini ya, dokter forensik ini, dan mereka yakin ya karena mereka nggak tahu mungkin ya video CCTV itu dari rekayasa. Nah ini juga datanglah si Profesor UGM Edward Omar Sarif Yares dengan statementnya di sebuah podcast, CCTV nggak mungkin direkayasa. Inilah omongan seorang profesor guru besar hukum pidana mengomentari, menilai yang bukan bidangnya. Ya. Sekarang malulah dia. Coba, apalah omongannya dia sama mahasiswanya coba. Atau mungkin dia sudah tidak tahu malu lagi ya. Dia terbiasa mungkin kayak gitu. Video CCTV rekayasa itu dipakailah Hakim Binsar Gultom, Kisworo Partai Tulus Utapea untuk inilah. Saya kopas ini langsung dari keputusannya mereka. Semua tentang CCTV ini. Bahkan di sebuah podcast dengan Rosi dia Binsar Gultom itu dengan undang-undang ITE kami memutuskan ketika di Zoom ada tangan memasukkan sesuatu cyanida yang kami duga cyanida. Jangankan satu tangan Binsar Gultom, diedit pun 1.000 tangan bisa di sana. Ya, kaki bisa ke langit juga bisa. Dengan percaya kau kabur-kabur seperti itu kayak anak kecil kau bisa digiring-giring. Yakin pula kau. Aduh, ya. Hakim jadi bodoh. Hakim bodoh dibayar rakyat. Nah ini pertimbangan kasasi. Pertimbangan hakim kasasi bahwa setelah ahli Dr. Slamet Purnomo mempelajari rekaman CCTV peristiwa pidana tersebut pada yang memperlihatkan korban mengibas-ibas mulutnya, kemudian kejang dan sesak napas. Bayangkanlah, Slamet Purnomo ini dengan kabur-kabur itu dia bisa mengatakan itu sesak napas, mengibas-ibas mulutnya, kejang. Bayangkan, bentuk cacing pita kayak gitu bisa disimpulkan seperti itu. Mengebas berapa kali? Bisa jutaan kali diulang-ulang oleh Muhammad Noah Lazar. Itulah animasi ya, timbangan ya ini nggak tahu hasil rekayasa ya. Perbaikilah ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan berharap kau bungkam rakyat ya, bungkam rakyat diam lupa dari ingatan rakyat. Ini zaman teknologi media sosial akan terekam semua ini ya. Usul saya seperti saya bilang ya, mengaku salah, minta maaf secara terbuka institusi kalian itu ya, tangkap, pecat, pidanakan mulai dari Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto dan semua jaksa-jaksa itu. Periksa juga keterlibatan Binsar Gultom, hakim itu, Partai Tulus Tutapea dan Kisworo. Kok bisa gampang dia seperti orang idiot aja
bisa harusnya menolak itu video kabur seperti itu. Masa hakim lebih bodoh daripada yang orang idiot? Kan perlu ditindaklanjuti itu. Ya. Sepanjang itu tidak kalian lakukan, maka laboratorium forensik Mabes Polri itu cuma jadi studio animasi digital. Jangan pernah kalian percaya, saudara-saudara. Jangan pernah kalian percaya produk itu. Ya, itu adalah produk animasi rekayasa dari kepolisian rekayasa Indonesia. Dibayar rakyat menjadi polisi rekayasa. Dibayar rakyat dengan keringat rakyat 114 triliun rupiah, 400.000 per nyawa per tahun menyumbang kita ke institusi ini justru untuk merekayasa rakyat. Oke, sekian dulu pemirsa dari Beligi Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Merdeka!